A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nassaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Angku-angku Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin sidang jamaah para tamu Allah, yang mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali di malam yang penuh dengan keberkahan ini, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segenap limpahan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah yang sampai malam hari ini diberikan oleh Allah, kita bisa hadir kembali menjalankan ubudiyah kita, salat di waktunya berjamaah, lalu hadir dalam majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajari sebagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi, dicurahkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan Allah curahkan kepada qudwah tauladan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin sidang jamaah para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayarquda, manakala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tidur, akan istirahat, wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi, maka beliau akan meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau akan tidur, beliau akan istirahat di tempat tidurnya, lalu Nabi akan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanannya, thumma yaqulu, kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Dia apa tu Pak Ibu? Dia lagi gai gula payah apa asal. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu
ibadaka. Allahumma qini azabaka, wahai ya Allah, qini, jauhkanlah aku dari azabmu, yauma tab'atsu ibadaka, hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini satu di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau akan istirahat, beliau akan tidur. Dado itu hadis ibu. Nah, dado dalam Al-Quran, karena itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mungkin banyak ditinggalkan, dilupakan, atau mungkin ada di antara kita nan baru malam kini mendengarkan doa tu. Kan dia? Padahal doa ini, kata salah seorang istri Nabi, Hafsah radhiyallahu anha, putrinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan istri Nabi, ketika Nabi istirahat dan tidur di rumah beliau, maka aku mendengarkan Nabi, sami'tu yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur membaca doa Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka salasa marrat, bahkan sampai 3 kali. Barangkali 3 kali dek Nabi baca ketika beliau akan istirahat, menunjukkan doa ini doa yang sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau kita lihat Bapak Ibu, dari begitu banyak sunnah-sunnah yang diajarkan dek Nabi kawa, kalau kita ke istirahat kalalo, kalau biasanya doa yang kita baca, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan kalau kita lihat sunnah-sunnah Nabi itu banyak. Ya, mungkin sebagian kita Bapak Ibu sudah berusaha untuk mengamalkan setiap sunnah-sunnah ini. Karena semakin tua, semakin bau mua kita, maka harusnya semangat kita untuk menjaga sunnahku semakin besar. Karena ikulah sebagai modal kita, ikulah sebagai pemberat timbangan dan penyempurna setiap ibadah-ibadah yang wajib yang masih belum sempurna kita lakukan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengajarkan dan menyarankan kepada kita orang-orang beriman, sebelum lalu kita disunahkan untuk bauluak terlebih dahulu, bersuci. Mengapa? Bersuci. Bersuci itu mengapa? Bauluak. Man bata tahiran, sia yang lalu dalam keadaan bersuci, sia nan lalu dalam keadaan bauluak, maka sungguh malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Wahai ya Allah, ampunkanlah si fulan ko, maafkanlah kesalahannya, sayanginya ya Allah, karena tadi sebelum lalu inyo bauluak bersuci terlebih dahulu. Para jam kita lalu 5 jam, 6 jam, 7 jam, salamu kita lalu tadi, salamu itulah malaikat meminta ampunkan dosa-dosa kita dan juga akan memintakan agar kita dirahmati oleh Allah. Lain itu Bapak Ibu, awak kalau lalu bauluak terlebih dahulu. Sari Ibu. Lain Ustaz, kami bauluak tapi tiba di tempat tidur ala batal walia. Kavalia. Kavalia ke semua tu dah tanggung susahnya walia dia Ibu. Ya, kan payah. Ya. Tapi setidaknya usahakan dulu. Usahakan dulu awak sebelum kalalo sawantalai setengah jam le kalalo. Ko khawatir beko kalau kalalo bana awak bau luak dak muah mato lalu. Kan biasanya macam itu. Bau luak awak ko barang minit setelah itu, sebelum itu, lalu setelah itu istirahatlah. Kalau memang dak memungkinkan lai atau batanya dan lain sebagainya, maka mudah-mudahan dengan mengikuti dan menjalankan sunnah Nabi kita telah berpahala. Lalu yang kedua, Nabi juga dalam hadis beliau mengajarkan para sahabat untuk membiasakan melaksanakan salat witir sebelum tidur. Salat witir, kata Abu Hurairah dalam hadis Imam Al-Bukhari,
Ausani khalili, sungguh kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku 3 wasiat, 3 pelajaran, 3 amal yang hendaknya tidak aku tinggalkan di dalam kehidupanku, kata Abu Hurairah. Nan pertama, siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Diajarkan oleh Rasulullah untuk berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Puasa 3 hari setiap bulan, 3 balik, 4 balik, 5 balik di tengah bulan Hijriah. Nak bulan September Oktober dia ibu yang salah lu. Tiba di rumah dicalian bulan lagi ni bulan Agustus lewat kiranya. September nanti boleh anyo ndak. Maksudnya bulan Hijriah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Caliak tanggal 3 balik, hampir balik, 5 balik, kita disunahkan untuk berpuasa Ayyamul Bid namanya. Ya. Lah itu Pak Ibu? Ha? Boleh niat tak masalah. Aku sengaja berpuasa sunnah Ayyamul Bid karena Allah Ta'ala. Ataupun kita ambil sengaja berpuasa sunnah hari ini karena Allah Ta'ala, itu sudah mewakili niat kita Bapak Ibu. Karena niatku pada hakikatnya di dalam hati kita, sengaja kita untuk melaksanakannya, itu sudah bernilai niat. Jago sini ibu sahur, ya, jago sini ibu sahur tu pada hakikatnya kita kalau niat tu. Karena kan dah ditanya orang, dah mangai ibu jago, dah do jago-jago sini kan mungkin. Pasti jago tu ada perlu dia ambil nasi ambu berpuasa hari kini, puasa tanggal 3 balik di setiap bulannya, niat tu. Lalu yang kedua, warak atad duha, dan ambo disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat salat duha di setiap harinya. Sa sibuk-sibuk apa banawa, sibuk di kantua, sibuk di parak, sibuk di sawah, sibuk jo anak, sibuk jo cucu, maka usahakanlah setiap hari kita melaksanakan salat duha minimal 2 rakaat. Biarlah 2 rakaat Bapak Ibu, tak masalah doh. 2 dan taluk dia bunyi ustaz batu lah, biar pada itu sakit pinggang, sakit kepala, sakit gigi, sakit jantung, macam mana sakit ku ke badan. Ni kabar alik dan sakit jalan. Tapi biarlah 2 rakaat taluk dia awaknya Allah tu. Allah tu. Daripada 8 rakaat ambo salat duha ustaz, tapi bila 3 bulan yang lalu nak masuk tu itu. Bukan salat duha aku semangat ustaz. 8 rakaat sehari pernah ambo salat bila tu. Yo bulan-bulan lah garan tu, bulan April tu. Dalam bulan. Nah, 2 rakaat tiap hari. Bisa tu Bapak Ibu? Kan dah habis 10 minit, 15 minit tu loh. Salat gadang pahalanya. Telah disabuikan bahawa nanti mudah-mudahan di pertemuan lain kita sebutkan kemuliaan dan keutamaan salat duha. Lalu yang ketiga, wa an utira qabla anam, dan aku diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum lalu bagi kita nan mungkin sulit, nan tak bisa menjamin jago tengah malam untuk salat tahajud, maka biasakanlah salat witir kita serakaat 3 rakaat sebelum tidur. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Bapak Ibu seorang sahabat yang bahkan beliau membiasakan untuk melaksanakan salat witir. Niat salat witir, salaitul witra rakaatan atau salat rakaat lillahi ta'ala, sengaja ambo salat witir berapa rakaat ibu? Serakaat, 3 rakaat, 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh 2 rakaat tambah cie, boleh langsung 3 rakaat sekaligus cie salam, tak masalah. Umar bin Khattab setiap hari beliau salat witir. Ditanya dek sahabat, ya Amiral Mukminin, batu nampak dek kami engkau salat witir sentarui. Ambo khawatir kalau ambo mati ndak tercatat menjadi ahlul witri, orang yang menjaga salat witir. Aku jago salat witir sebelum lalu, salat dulu 2 rakaat 3 rakaat. Kalau memang kau jago jo beko tengah malam ibu-ibu ambo ka salat tahajud ustaz, tapi lah salat witir tadi lah boleh aja salat tahajud.
Ha? Dia boleh aja salat tahajud di bebo? Boleh lah. Tapi tidak mengulang salat witir kita. Karena salat witir tu sekali semalam. Laksanakan salat witir kita sebelum kita tidur. Bagi yang kita, atau mungkin kalau memang lah biasa kita jago tengah malam, tentu alangkah baiknya salat tahajud kita dulu, baru setelah itu tutup dengan salat witir kita. Lalu yang ketiga, Nabi juga mensunahkan dalam hadis untuk membaca man ya'wi hina fi firashihi atau kala Rasul, sia yang kalalo yang akan berbaring di ranjangnya, thumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan, hadis yang diriwayatkan Imam Ibni Majah, Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad, sianan membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bara dibaca salasa marat, 3 kali. Sebelum lalu baca ikut 3 kali Bapak Ibu, maka sungguh kata Nabi, huttat khataya wa in kana mithla zabadil ba, Allah akan menghapuskan dosa kita walaupun banyak dosa sebanyak buih di dalam laut, walaupun sebanyak pasir di tepi pantai, walaupun sebanyak daun nanado di dunia ko, malam itu juga dosa kita dimaafkan oleh Allah. Lapada tu Bu, baulu salat witir baca astaghfirullah. Nan kampe yang juga menjadi bagian dari sunnah Nabi, kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi biasa untuk mengucapkan dan membaca 3 qul. 3 qul atau qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Diletakkan tangan awak di muka mului, lalu dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu ditiupkan. Ini salah lebih ibu, patang ada ibu ngican dak diliwan tu ustaz. Kami balik tua di itu dukun namanya. Tahu ibu tiup. Diambui 3 kali, lalu disapu, namanya dibalutkan, disapukan dari ujung kepala sampai ke bagian yang bisa kita jangkau dengan tangan awak. Itulah, itu beberapa sunnah yang diajarkan dan memiliki keutamaan masing-masingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh ditambah ayat kursi, boleh ditambah dengan salawat, termasuk dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ada beberapa pelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa ternyata berdoa dia merupakan bagian dari sunnah Nabi. Satu amal yang sangat ditekankan. Ad-doa silahul mu'min, doa itu senjata bagi orang-orang beriman. Caliaklah Bapak Ibu, mulai dari jago lalu. Awak jago lalu, amal nan pertama kali Bapak Ibu lakukan. Awak kalau kajago, amal ibadah nan pertama kali kita lakukan. Langsung kita kamu saji. Langsung membaca Al-Quran, langsung bersedekah, langsung kita salat. Mengawal dulu kalau ka jago pas jago lalu.
Berdoa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lai dibaca tu Bapak Ibu. Lai. Bila? Jago lalu nak sawanta ke Ustaz? Sawanta ke jago lalu berarti itu. Tak, jago lalu dibaca. Pai ke WC, masuk WC, ada doanya. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Bi Allah lindungi lambo, ambo berlindung kepada engkau dari jin jantan, jin batino dan ado dalam kakui ko. Baulu awal alhamdulillahilladzi ja'ala ma tahura bismillahirrahmanirrahim. Selesai baulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin. Man asbakhal wudu, sia yang menyempurnakan wudunya lalu baca doa setelah baulua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin. Futiyat lahu samaniyatu abwabi minal jannah. Dibukakan 8 pintu sarugo. Kita boleh masuk dari mana saja kita ingin masuk di 8 pintu sarugo tadi. Masya Allah. Subuh baru Bapak Ibu. Kalau lai berdoa, anan kita dapat 8 pintu sarugo dibukakan di Allah. Itu kalau lai jago subuh. Kau nak jago subuh apa Ustaz? Jangan kala pintu sarugo, pintu bilik nak selanya buka. Kau ada minantu ke mereka hantar mana pintunya cik Ibu. Jago subuh. Ya, baca. Kapai ka surau, kapai ka musaji, kapai ka musala, dulukan kaki suo. Ada doanya. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu tadi keluar rumah sebelum datang ke musaji, ke pai ke surau mendengar pengajian, ke salat, lai kita baca doa go. Ya lai. Alhamdulillah nan lai, alhamdulillah nan alun manaku asla sebantai Ibu. Jangan malu lo baik semenaku cecak tekan tua. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Kan ikut pantiang doanya kok. Kalau orang nan keluar rumah lai berdoa 3 dan didoakan di malaikat, waqad hudita, engkau akan senantiasa di dalam hidayah Allah. Allah mudahkan hatimu untuk beribadah. Allah berikan hatimu kekuatan untuk menjalankan kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Waqad kufita, anan engkau cari, anan engkau usahakan, keluar engkau dari rumah, engkau usaha di kadai, usaha di para, usaha di kantua, usaha di pasar, maka anan engkau usahakan dicukupkan oleh Allah. Waqad uqita, keluarlah engkau dari rumah lalu berserah diri, maka sungguh engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak dijago, keluarga kita dijago, harato kita bahkan nan terkecil pun akan dijaga. Karena ambo pengalaman Bapak Ibu, seketik pernah ambo sekali pai Jumat, ya, salat Jumat, khutbah di Masjid Al-Ikhwan Panorama. Jadi sekali waktu lah tiba di Padang Luar, ditelepon dek pengurus musaji, lah di mana Ustaz? Dia mau di jalan baru Pak. Yo Ustaz, sewantali waktu tu ke masuk yo. Awak dia pakai gamis tu ibu-ibu, jadi HP ku lupa memasukkan ke dalam sakui balik, diletakkan di jok motor muka dah. Ya letak. Lawa jalan unda tadi, tibalah di musaji tu. Pas mana parkir di muka musaji, di muka pintunya tu ibu-ibu, lah selesai diletakkan unda langsung masuk ke dalam dek waktu hampir masuk. Nanti jadi lupa mambi api. Datakana seketik Allah je riwa tak kaja-kaja lah namanya. Lupa mambi HP tadi tinggal dan alhamdulillah lain tak dikana. Kalau dia Allah do waktu salat waktu kutubah okay? Ambo khawatir kalau sekarang salat dikanakan dia panjang ni. Allahu akbar. Ode ma api di sini do letakna.
Lain dah takana, lain dah takana di bilo takana, itu salah berdoa itulah. Utab Rabbana atina fid dunya hasanah tu baru takana. Di mana tak HP tadi? Di kana-kana di mana HP tinggal di rumah HP. Oh iyo tadi orang menelepon. Awak sedang di padang luar. Diangkat telefon lalu dilataan di jok muka. Ambo caliat dari tampai imam tu ke pintu tu ibu lain nampak sana. Rasul ambo ko lapai ape ko. Bagai ndak tiok keluar orang umumnya ambo yakin nampak ape tu. Sarami itu orang. Biarlah awak pasrah tapi ndak rela tu Bapak Ibu namun. Pasrah tapi ndak rela. Tapi biarlah dengan Abu Kumur koyo kalau balik tu rasa kiawak. Selesai berdoa, selesai salat sunat, minta izin ke pengurus tiba di luar CCTV lagi ke batanyo sagan. Dicaliak memang sakileh nak nampak do Bapak Ibu ape ko, yolah pai ko mah. Yolah balolah dia biar dia orang mudah-mudahan ada gantinya. Tapi dia awak penasaran je ibu, merasa takut je kehilangan, disuruh ala tangan ke bawah jok mot ke dalamnya tu ke dalam seketik tu. Rupanya nanti jadi HP ko tadi dibungkui de orang jo karate nyo suruhan ke dalam. Masya-Allah. Tadi yang mau nak dogai pakai karate di ibu nak mungkin balu caruno pakai karate wali para luar. Ya. Dibungkui de orang disuruhannya ke dalam pakai karate. Berarti yang mau yakin adonan memaci sabalum ko. Ya, malaikat mungkin tak mungkin. Urang sampai kini mau dah tahu siapa orang ni ibu. Tapi alhamdulillah siana menggerakkan hatinya. Batunya suruhkan ke dalam Bapak Ibu. Batunya suruhkan ke dalam. Jangan nampak dia orang disalamaikannya. Masya Allah mudah-mudahan mudah rezeki apa tu mau dah tahu lu siapa namanya tu. Tapi bagaimana kita lihat Allah menyelamatkan hal terkecil. Ya mungkin saja kita nak peduli dengan doa keluar rumah saja, tapi ternyata doa itu memberikan kebaikan. Kata Imam Syafi'i, jangan engkau meremehkan doa karena engkau tidak tahu apa yang akan dilakukan doa itu untukmu. Berdoa. Masuk musajid berdoa, keluar musajid berdoa, ada doanya sadonyo menunjukkan berdoa itu penting. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada seorang hamba Allah yang merendahkan dirinya lalu dia berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin nacuk meminta, semakin nacuk mengadu, semakin sayang Allah kawak. Banyak berdoa, semakin panjang doa nan kita bacakan, semakin nacuk meminta, semakin nacuk mengadu, semakin sayang Allah kawak. Itu rumusnya tu Bapak Ibu. Beda cuma manusia tu. Cubalah sianan paling kayo di Pandan Gadang ko, di Sungai Tanang ko, cubalah cuacuk meminta kenyo bagi kira. Lai kau orang paling dakik mana jawab dun sanak kontan. Tapi minta kanyo bare tiap hari leka senang hatinya. Minta lah bare seliter te. Bisuat ti bol lihat minta bare seliter te. Bisuat ti bol balik balik bare seliter te. Keceknya bu. Pandai bau sau je. Jangan kali orang mangau orang kecen awak salah. Tiba orang minta bare kawat tiap hari, ibu minta makan kawat tiap hari, mungkin sesak luang ngom cariannya. Sekali dua kali mulialah. Tapi kalau ke Allah semakin banyak berdoa, semakin banyak mengadu, semakin banyak meminta, semakin sayang Allah. Maka akramun nas, orang yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Batu Nabi yang paling mulia Ustaz karena beliaulah orang yang paling panjang doanya. Nabi itu berdoa Bapak Ibu ketika beliau di perang Badar. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat mulai dari setelah Isya sampai hampir saja masuk waktu subuh. Panjang doa Nabi. Itu pun dihentikan oleh Abu Bakar, Allah tu ya Rasulullah, la berdoa seningkau sepanjang malam, nak kalah bagai awak tu. Awak akan dibantu di Allah Subhanahu wa taala. Mode tu Nabi serius berdoa. Bila angkat tangannya no doa aku ibu, kau nak diangkat tangan bisa dilanggangkan, bisa dirapikkan.
Atau bahkan Nabi dek begitu haruknya meminta ke Allah sampai beliau angkat tangan beliau tinggi-tinggi. Mohon maaf sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Dek kano begitu harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Model tu berdoa serius. Iku apa-apa berdoa kadang tangannya di paus ni ibu. Iku orang pasrah namanya. Dia hadiah-hadiah lah, ada hadiah nanti. Lain nama doa macam itu. Kalau maknya, awak ingin sarugo, dijauhkan dari neraka, rezeki dimudahkan, mati usul khatimah, berdoa tangan di paus tu nak doa adab. Doa apa tu? Alai. Berdoa minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah doa itu pasti akan diijabah. Harum musnun yang kedua, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan yakinlah bahwa setiap doa yang engkau bacakan itu pasti ada masanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ku keyakinan ibu-ibu, kalau awak berdoa ndak boleh kita berputus asa. Tak boleh kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap doa-doa yang dibacakan oleh orang-orang beriman itu pasti diijabah. Termasuk doa minta dijauhkan dari neraka Allah. Aku perlu minta agar Allah selamatkan kita dari neraka. Minta Allah palingkan kita dari neraka. Ini kewajipan masing-masing diri awak batu. Dan pertama Bapak Ibu, tak ada yang menjamin awak orang-orang beriman diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jaminan. Ya, bahkan bara banyak dosa-dosa yang kita anggap remeh, dosa-dosa yang kita anggap ringan, ternyata dosa-dosa itu bisa mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dosa lisan. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita berbicara tentang bagaimana pentingnya menjaga lisan. Tapi lihatlah bara banyak orang kata Nabi dimasukkan ke dalam neraka Allah hanya karena dosa-dosa lisannya. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yalqa biha balan. Ada orang yang mereka berucap dengan ucapan yang nyu anggap remeh, nyu anggap ringan, tetapi kata Nabi, dengan ucapan itu Allah masukkan ke dalam neraka Allah selama 70 tahun perjalanan. Datang orang ke Rasulullah, ya Rasulullah, fulana sa'imah bin nahar wa qa'imah bil lail. Ada seorang perempuan Nabi rajin ibadahnya, siang inyo puasa sunat, malam inyo salat malam, tapi lisannya walakin tuzi jiranaha bilisaniya, lisannya suka menyakiti orang. Aina makanuha, di mana tampaknya, wahia min ahli nar, tampaknya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Alule dosa mata, dosa telinga, dosa lisan awak, dosa tangan, dosa hati, yang kalaulah kita tidak hati-hati, banyak dosa-dosa itu yang menjadi penyebab Allah masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, batu kita harus meminta ke Allah dijauhkan dari neraka, karena itulah bentuk kita berhusnuzon atau berhusnuzon, berprasangka baik bahwa Allah menyayangi awak, Rahman dan Rahim Allah itu bisa mengalahkan kemurkaan dan kemarahan Allah ke kita. Allah pada hakikatnya sayang kawa dan tak amuah memasukkan kita ke dalam neraka Pak Ibu. Itu harus menjadi kunci dakwah. Awak yakin Allah pada hakikatnya sayang. Maka dalam satu hadis, ketika Nabi berjalan di satu tawanan perang, lalu mencari ada orang yang seorang ibu-ibu yang kian kamari balari kasuuk kakida kamuko ke belakang, sibuk sangai mencari anaknya yang hilang terpisah dengannya ketika medan perang tadi. Dicari adik Nabi di para sahabat, kamal apa dusi ko lari. Akhirnya batamu di nyo anaknya sedang menangi. Nyo ambil anak tadi, nyo pagui anak tadi, nyo sayang anak tadi, nyo paci elo-elo, amode tu bana nyo menyayangi anaknya. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat,
Menurut kalian kalau mereka tu sayang ibu tu ke anaknya, lahirlah ibunya tu menyampakkan anaknya ke dalam api. Kira-kira rela tu tidak ibu? Tak mungkin muah-muah menyampakkan anaknya ke dalam api sedangkan lahi hilang saja. Nyo cari. Malu mungkin ya Rasulullah, kata Nabi, wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi walidiha. Sungguh Allah mencintai hamba-hambanya, mencintai kalian orang-orang beriman lebih daripada seorang ibu yang mencintai anaknya. Itu artinya bahwa Allah tidak ingin pada hakikatnya memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baca itu 7 kali siap subuh, baca 7 kali siap maghrib. Dalam riwayat boleh 3 kali siap subuh, 3 kali siap maghrib. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Sianan berdoa ke Allah, dijauhkan dari neraka ya Allah, paliangkan ambo dari neraka Engkau ya Allah, salamaikan ambo dari neraka Engkau ya Allah, hindari ambo dari neraka Engkau ya Allah. Sianan membaca doa 3 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh neraka pun akan berdoa, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, kata neraka, salamaikkanlah ibu ko, etik ko, apak ko dari neraka, kerana inyo telah meminta kepada engkau dijauhkan dari neraka itu. Tak apa di kami ustaz doa-doa waswarab tu ustaz lah payah kami mapahnya. Setidaknya doa yang dikenal kalau orang kampung ambo menyebut doa sapu jagat. Doa sapu doa sapu jagat di kampung ustaz. Rabbana, samu siko kira. Siko sapu jagat je namanya ibu. Entahlah aku sapu jagat. Tapi biasalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat apa Bapak Ibu tu? Aku ndak apa yo, ndak bisa mengicir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, agiahlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, agiahlah kami kebaikan di akhirat. Kalau orang awam Bapak Ibu rasanya lah cukup berdoa sampai di sinan, baik di dunia, baik di akhirat. Kan di duit aku kan duonya, dunia cek, akhirat cek. Tetapi hebatnya di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah, dan juga kata Anas bin Malik, doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Doa ini Nabi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menyempurnakan doa itu. Tidak hanya kebaikan di dunia, tidak hanya kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan wahai ya Allah, ambo meminta kepada engkau, kami memohon selamatkan kami dari siksaan api neraka. Rasionya tu Bapak Ibu lah diminta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, kini ditambah lo minta dijauhkan dari neraka. Rasionya tu. Lai tahu Bapak Ibu. Iko rasio sebenarnya ko, tapi baalai de waktu lah kabi bongkas lah rasio. Karena orang yang mendapatkan kebaikan di dunia, badan siai, umur panjang, harta sambua, piti lai, keluarga sambua. Orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat, kebaikan di akhirat, orang beriman, yakin dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, pasti masuk surga, itu kebaikan. Tetapi orang yang mendapatkan kebaikan di dunia, harta banyak tadi, orang yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, itu belum tentu selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bara banyak orang sebelum dimasukkan ke dalam surga dicuci dulu, dibarasiahkan dulu, disinggahkan dulu dalam neraka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka awak orang beriman, jangan kali rasulnya menyubuh neraka Allah ko dapat mencaliak saja indak gitu Bapak Ibu, karena begitu dahsyat dan beratnya azaban neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah di setiap doa-doa kita, mohonkan kepada Allah apapun doa yang bisa kita hafal, boleh setidaknya kita meminta dengan doa tadi sebelum kita tidur. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka.
bisa tu Pak Ibu. Kalau nak buku nanti anak-anak awak akan menuliskan, aku lagi akan ibu insyaAllah. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur, karena itu bagian dari sunnah yang sangat penting yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setiap sunnah-sunnah itu, dan tentunya sunnah yang kita lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk orang lain, tetapi adalah untuk kemuliaan dan keselamatan kita dunia dan keselamatan kita nanti di akhirat. Moga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.